Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Munawaroh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menganalisa iris mata, baik itu secara fisik dan emosional, dengan bantuan menggunakan busur derajat. Oke, sudah terlihat ini iris mata yang sudah dipasangkan dengan busur derajat. Bagaimana cara menggabungkan iris dengan busur derajat ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Nanti bisa dibuka lagi videonya. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk menggabungkan busur dengan iris ini, kalau di laptop bisa menggunakan Paint 3G. Jadi dengan adanya bantuan busur ini akan mempermudah kita untuk membaca setiap lokasi tanda yang ada di iris mata. Oke, di iris mata ini kita lihat ada, sini kita perbesar. Nah, ini di sini, ini 1, kemudian sini 2, kemudian kita baca ini 3, 4, 5, 6. Oh, ini spot yang berwarna ini dinamakan, namanya adalah sora. Yang ini adalah lakuna, tanda lakuna. Oke, kita lihat secara iris pada zona di 35 derajat. Kita cek irisnya 35 derajat, ini zona mastoid, atau ini daerah atas itu termasuk daripada zona daerah otak, daerah kepala ya. Dan daerah kepala. Apakah ada gangguan di daerah kepala itu nanti bisa dilihat pada tanda yang ada di sklera. Karena tanda yang ada di iris ini yang sifatnya adalah genetik ya. Sedangkan yang sudah terjadi di dalam tubuh itu kita lihatnya di zona skleranya. Kemudian yang kedua, kita lihat di sekitar 105 sampai 110 derajat. Nah ini 105 sampai 110 derajat di sini zonanya. Zona iga, daerah tulang rusuk, kemudian daerah payudara bawah di sini, lower breast. Nah, daerah situ 105 sampai 110. Kemudian yang ketiga itu pada zona 180 derajat. 180 derajat. Nah, di sini adalah zona adrenal. Zona adrenal. Kemudian ini zona adrenal sebelahnya 195 ini 4, kita lihat ada. Nah, ini zona kidney atau ginjal. Adalah zona ginjal. Sebelahnya ini adalah zona ginjal. Sedangkan yang kelima di 215 derajat. Ini 215 derajat. Kita cek itu adalah urinary bladder atau dinamakan kandung kencing, kandung kemih. Kandung kemih. Sedangkan ke yang keenam di 295 derajat. Nanti tinggal dicocokkan dengan yang ada tanda di iris dengan cat yang ada di iris ini, foto mata, iris matanya, kemudian dicocokkan dengan catnya letaknya di mana. 295 daerah laring dan faring, daerah tenggorokan. Oke, kita masuk ke kemudian selain kita tahu kondisi fisiknya dari cat iris
iridologi, kita bisa juga membaca dari secara emosionalnya. Tanda ini secara emosional itu mempunyai makna apa. Nah, kita gunakan cat behavioral iridology. Ini juga catnya sudah di 2000 derajat, jadi lebih mudah menentukan zona mana saja yang terlihat di iris mata. Ini mata sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang pertama di zona 30 derajat ada idealisme. Artinya orang ini ya idealis. Dia memegang teguh prinsipnya. Idealis di daerah kepala. Kemudian yang kedua 105 ini sampai 110 ini daerah nurturing atau pengasuhan. Biasanya ketika ada tanda ini terkait dengan pengasuhan waktu kecil. Apakah dititipkan orang tua, dititipkan ke nenek atau ke saudara. Nah, ini perlu ditanyakan kepada pemilik mata bagaimana pengasuhannya waktu kecil. Kemudian yang nomor 3, 180 derajat. Nah, maksudnya adalah perfeksionis. Ini perfeksionis. Perfeksionis. Jadi ini terkait dengan yang ada di idealisme, artinya dia mempunyai karakter ideal, harus sesuai dengan kriterianya, punya kriteria sendiri, kemudian ditambah dengan perfeksionis. Jadi dia selalu menuntut untuk kesempurnaan. Bisa karakternya adalah kaku terhadap prinsipnya. Kalau untuk detailnya seperti apa, tanda di iris maknanya apa, tanda di iris itu makna secara emosionalnya apa, itu secara mendalam akan dibahas di patologi emosional. Kemudian yang kelima ini dia masuknya sexuality. Masuk sexuality. Yang keenam 295 itu masuknya di area counseling. Jadi dia mempunyai kemampuan konseling yang bagus atau kemampuan mendengarkan yang bagus. Oke, ini sudah selesai. Inilah cara untuk kita bisa mempermudah membaca iris mata dengan menggunakan bantuan daripada busur. Jadi apabila kita kesulitan menentukan ini letak daripada zona apa, nah kita bisa membantu dengan menggunakan busur ini. Tapi bukan hanya sekedar kita menggunakan busur, tapi bagaimana cara kita menafsirkan tanda yang ada di iris ini, tandanya ini, tandanya ini. Bagaimana kita bisa menghubungkan tanda ini semua sehingga iris mata ini dia punya cerita. Punya cerita baik itu secara kondisi fisiknya maupun secara emosionalnya. Jadi bukan sekedar kita menghafalkan tanda, tapi bagaimana kita merangkai tanda-tanda itu menjadi suatu cerita yang menggambarkan daripada pemilik mata itu sendiri. Inilah kelebihan daripada kita belajar iridologi dan sklerologi. Oke, terima kasih. Kita bertemu di video-video selanjutnya tentang analisa mata. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.